Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome again with me, Miss Siska. Selamat datang lagi dengan saya, Miss Siska. Today is English Day. Hari ini pelajaran bahasa Inggris ya. Today is English for the second grade of primary school. Hari ini bahasa Inggris untuk kelas 2 sekolah dasar. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, now prepare your English textbook. Sekarang disiapkan buku teks bahasa Inggrisnya. And open page 43. Dan bukalah halaman 43. I will share the page on the screen. Gue akan membagikan halamannya di layar ya. Please pay attention. Tolong diperhatikan. Okay, this is the page. Ini halamannya. Let's start from the beginning. Kita mulai dari awal ya. Okay, this is page 43. Ini halaman 43. Okay, we are going to understand about the main point of short. Kita akan memahami tentang poin-poin inti secara singkat dari suatu bacaan. Ya, bacaan yang bacaannya ini sifatnya umum dan biasa kita lihat topiknya atau bisa kita baca topiknya. Okay, this chapter talk about, bab ini bicara tentang biography. Tentang biography. What is biography? Apa itu biography? Biography is the true story of someone's life. Jadi biografi adalah kisah nyata tentang kehidupan seseorang. Okay, this is the biography of Wangari Maathai. Nah, ini tentang biografinya Wangari Maathai. You have to listen about the track. Kamu harus mendengarkan tracknya. But the track is confused about the content. Jadi track ini bingung nih isinya. Ya. So we will skip this listening section. Jadi kita akan melewati saja bagian mendengarkannya ya. Okay, let's go to the next slide. Or the next page, kita ke halaman dan slide berikutnya. Okay, what is a biography? Apa itu biografi? A biography is the story of a famous or historical figure life told by someone other than that person. Jadi, biografi atau biografi itu adalah kisah nyata tentang kehidupan seseorang yang terkenal, tentang kisah hidupnya, kisah nyatanya, tapi diceritakan oleh orang lain, ya, bukan oleh orang itu sendiri. Jadi misalnya kisah tentang Dewi Sartika, pahlawan kita, tidak diceritakannya oleh Dewi Sartika, tapi dikisahkan atau diceritakan oleh orang lain. Ya. Prefix bio means life. Jadi prefix bio ini artinya hidup. A biography is told from the third person point of view. Jadi, biografi ini diceritakan melalui sudut pandang orang ketiga, bukan orang itu sendiri, tapi orang lain. It uses pronouns such as, jadi akan menggunakan kata ganti orang seperti he, she, them, or they. Jadi dia akan menggunakan kata ganti misalnya, dia laki-laki, dia perempuan, mereka, seperti itu ya. Karena diceritakan bukan oleh orang itu sendiri, tapi oleh orang lain. A biography may conclude, sebuah biografi itu bisa berisi tentang anecdote ya, or brief story from the person's life that reveal something about his or her character. Jadi, cerita singkat tentang kehidupan seseorang yang mungkin mengungkap sesuatu tentang karakter dia laki-laki atau dia perempuan. Example of the person thoughts, feelings, or behavior. Jadi contohnya tentang pemikiran seseorang, apa yang dirasakan seseorang, atau perilakunya seseorang. Statements made by or about that person. Jadi pernyataan-pernyataan dibuat tentang orang tersebut, berdasarkan orang tersebut. What to include biography? What to conclude in your biography. Jadi apa yang harus masuk ke dalam biografimu jika kamu membuat biografi?
things you've seen. Ya, apa-apa saja yang kamu lihat. Phases of your life atau fase-fase dalam kehidupan seseorang. What your life means. Apa artinya kehidupan seseorang itu? Lessons you have learned, atau pembelajaran apa yang bisa kamu dapat, kamu pelajari. Success and highlights, kesuksesan atau mungkin apa saja yang kamu garis bawahi. Family background and culture, latar belakang keluarga dan budayanya. Tribute to people you've known, atau penghargaan terhadap orang-orang yang kamu ketahui. Berikutnya, biography and autobiography. Nah, ada istilah baru nih, autobiography. Autobiography. Biography and autobiography are two words. Those are often confused us due to similarities in their meaning. Nah, biografi dan autobiografi adalah dua kata yang membuat kita bingung karena didasarkan pada persamaan maknanya mereka. Both words are different from each other in term. Nah, kedua kata ini sebetulnya berbeda berdasarkan tiap-tiap termnya mereka, of their meaning and implication, di arti dan pengaplikasiannya. Before the explanation, we should remember. Jadi sebelum kita ke penjabaran apa perbedaannya, kita harus ingat bahwa both words refer to the person life story. Sebenarnya yang harus diingat adalah dua-duanya punya kesamaan arti, yaitu merujuk pada kisah kehidupan seseorang. So, these are the real stories of the real person. Jadi ini adalah kisah nyata kehidupan atau kisah nyata hidup dari orang yang benar-benar ada. So what is autobiography? Jadi apa itu autobiografi? In its simple form, dari bentuk yang sederhananya, autobiography is telling your own story. Nah, kalau autobiografi ini menceritakan tentang kisah hidupmu sendiri. Jadi menceritakan diri sendiri ya, nak. Auto from the Greek. Auto means self. Jadi auto itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya sendiri. Bio from the Greek meaning life. Nah, bio dari bahasa Yunani juga, yaitu bahasa Yunani bio yang artinya kehidupan. Graphy from the Greek. Nah, graphy juga dari bahasa Yunani juga yang artinya I write, meaning I write. Therefore, an autobiography is the story of the author's life. Jadi, autobiografi adalah kisah hidup pengarang itu sendiri. Jadi, dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, kalau tadi biografi adalah pengarang menceritakan orang lain. Kalau autobiografi, pengarang menceritakan dirinya sendiri. Oke. Write your autobiography. Nah, kamu disuruh nulis nih kisah hidupmu sendiri. So, the difference between biography and autobiography are, jadi perbedaannya adalah antara biografi dan autobiografi adalah a biography is the true story of someone's life. Jadi, kalau biografi itu tentang kisah hidup orang lain, seorang. An autobiography is the story of your own life. Jadi, kalau autobiografi, kisah hidup tentang dirimu sendiri. Enak ya. Ibu garis bawahi. I make the underline. Ibu buat garis bawah. So you have to write your own biography. Jadi kamu tugasnya adalah menulis kisah hidupmu sendiri. Your autobiography. Di autobiografimu sendiri anak ya. Okay, let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya. Oh, okay. Open page 53. Sekarang buka halaman 53. Buka halaman 53, the title is, judulnya adalah Use Determiners. Use Determiners. Kamu menggunakan determiners a, the, some, any, these, that to refer to familiar object. Nah, kamu menggunakan determiners ini untuk mengenali
atau merujuk kepada objek-objek yang sudah kamu kenali. Objek-objek yang biasa kamu kenal. Oke? Read the following story. Kamu baca cerita ini anak ya, and answer the question. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya as your exercise at home. Sebagai latihanmu di rumah ya. Oke? Don't have to submit it. Nggak usah dikumpulin. Oke, let's go to the next slide. Halaman berikutnya. Type of determiners. Ini tipe-tipe determiners. So what is that? Determiners. Apa itu determiners? Determiners are a kind of known modifier. Jadi determiners adalah tipe dari memodifikasi benda. They precede and are necessary followed by known. Dia ini ada di depan dan harus mengikuti kata benda. Type of determiners, tipe-tipe dari determiners ini adalah articles, quantifiers, demonstratives, numbers, distributives, possessives, different words, and defining words. Nah, ini tipe-tipenya enak ya, atau yang ini boleh. Or determiners are used in front of nouns. Jadi determiners ini digunakan di depan kata benda to indicate whether you are referring to something specific. Ya, untuk mengindikasi bahwa kamu menginginkan sesuatu itu lebih spesifik atau memberikan informasi tambahan tentang benda tersebut. Ya. Oke, we are going to talk about a. Ya, katanya akan menggunakan a and an atau an. An article is a word that modifies or describe noun. Nah, jadi artikel ini yang e dan an ini untuk memodifikasi noun kata bendanya. A and an as indefinite article. Jadi a and an itu adalah artikel tertentu. Tidak tentu. Tidak tentu. Bendanya nggak jelas itu punya siapa atau cuma tahu bahwa jumlahnya satu. Definite article the. Sedangkan yang artikel definite tertentu. Yang ini loh bendanya the, si. Atau si. Oke. And quantifier. Quantifier itu menentukan jumlahnya. Ada some or any. Some or any. Nah, ini menunjukkan jumlahnya tapi nggak tentu jumlahnya. Beberapa. Lebih dari satu tapi any. Sama some untuk kalimat positif dan any untuk kalimat negatif. Oke, and then we're going to use this, that, this, and those. Nah, kita juga akan belajar menggunakan this, that, this, dan those. They describe the position of an object seen from the speaker point of view. Nah, ini mendeskripsikan posisi objek dilihat dari sudut pandang yang bicara. Bendanya dekatkah? Jauhkah? Bendanya dekat jumlahnya satu atau lebih dari satu? Bendanya jauh? Satu atau lebih dari satu. Oke, let's talk about them in detail. Yuk kita bicarakan mereka dalam lebih detail lagi. Enak ya. Oke, this one. This is this, that, this, and those. You use this and this. Kamu gunakan this yang ini dan this yang ini. If the object is near from you. Jadi jika bendanya dekat dari kamu. Gunakan this yang ini dan this yang ini. So what is the difference? Jadi apa bedanya? This yang ini jika bendanya satu. This one is for the singular object. Singular object. Gunakan this yang ini untuk bendanya yang cuma satu tunggal. Use this, gunakan this yang ini for the plural noun. Gunakan this yang ini untuk bendanya yang jamak atau lebih dari satu. Use that or those. Gunakan that atau those if the object is far from you. Gunakan that dan those jika bendanya jauh dari kamu. So what is the difference? Lalu apa bedanya that dan those? You use that if the object is singular. Tapi kamu gunakan that untuk benda yang jauh yang jumlahnya tunggal atau satu. And you use those if the object is far from you and the quantity is more than one. Kamu gunakan those jika bendanya jauh dari kamu dan jumlahnya lebih dari satu. Atau plural noun atau
benda yang jamak. Okay. This is enrichment for me. Ini tambahan dari Ibu, pengayaan dari Ibu. You can read all of this enrichment. Bisa baca ya pengayaan ini. Okay, next. Okay, this one. This is page 55. Ini halaman 55 ya nak ya. Circle and write the correct word. Kamu disuruh melingkari dan menulis kata-kata yang tepat. This for something near. This kamu gunakan jika bendanya dekat dan tunggal and singular. You use that for something for. Kamu gunakan that untuk sesuatu yang bendanya jauh. You use the this plural and young. Kamu gunakan this jika bendanya dekat tapi jumlahnya jamak. You use those, gunakan those jika bendanya jamak dan juga jauh. Use those for plural and for object. Kamu gunakan those untuk yang bendanya jamak tapi jauh. Okay, let's try number 1. Kita coba nomor 1. Blah 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 this or that train over there is big. Jadi jika ada kata over there di sana, di sana berarti jauh ya. Tadi kita gunakan this or that. Kita pakainya this atau that. Yes, correct. You use that. Kamu gunakan that ya karena bendanya jauh. The clue is petunjuknya adalah di sini over there. Over there itu artinya jauh. Okay. And I try this one. Ibu coba yang ini anak ya. I don't know if blah blah blah. This or those orange are sweet. Yang ini nih contoh kalimatnya nggak jelas nih karena nggak dikasih tahu bendanya dekat atau jauh. So you don't have to answer this one. Jadi kamu nggak usah jawab yang ini anak ya. Okay. How about this one? Which one? Oh, this one. Nah, blah 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 this or that is the first one to arrive. Nah, kamu lihat ini jawabnya mana ya Miss ya? Ini juga sama nih. Nggak jelas apakah bendanya dekat ataukah jauh. Itu ya, nak ya. Oke. Jadi jika tidak ada petunjuk yang jelas, kamu bisa skip. Oke. Now enrichment from me. Sekarang pengayaan dari Ibu ya. Oke. This and that in the positive, negative, and interrogative sentence. Ya, gunakan this dan that di this dan this, ini yang ini dan yang ini di kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. What is this? Ini kalimat tanyanya ya nak ya. Karena bendanya satu dan dekat. Using is. Jangan lupa menggunakan is ya kalau cuma satu. Dan menggunakan are jika lebih dari satu. This is an apple. Nah kalimat positifnya tinggal dibalik nih. This yang di depan. This is an apple. Tunjuk nih bendanya cuma satu. This is not an apple. Ini bukan sebuah apel katanya. Ini kalimat negatifnya. Using not. Menggunakan not ya. Or you can contract is and not. Dan kamu juga bisa menyingkat is dan not menjadi isn't. Become isn't. This isn't an apple. Ini singkatannya. Okay. What are these? Apakah ini? This is for plural noun. Ini untuk bendanya jamak ya. Using are and this. Menggunakan are dan this-nya yang ini. Okay. For the positive sentence. Kalimat positifnya tinggal dibalik ya. This-nya di depan. These are apples. Ini adalah apel-apel. Using are and as after the apple. Gunakan kata are dan as setelah apple. The negative sentence, kalimat negatifnya, these are not apples. Ini bukan apel katanya. Bendanya dekat dan jamak. These aren't apples. Ini bukan apel with contraction dengan penyingkatan. Okay, very good. Oh, cukup ya kayaknya ya. Okay, enough for today. Cukup untuk hari ini. Let's make conclusion. Yuk kita buat rangkuman yuk. Okay. We already learned about, kita sudah belajar tentang biography and autobiography. Cara tentang biografi dan autobiografi. The difference are, perbedaannya adalah biography tell about someone else true story. Jadi kalau biografi itu menceritakan tentang kisah nyata kehidupan seseorang atau orang lain. But autobiography, tapi autobiografi tell about the author's true life. Jadi kalau autobiografi menceritakan tentang kisah nyata dari si pengarang itu sendiri. Tell about yourself, menceritakan tentang dirimu sendiri. Okay. And we also learn about determiners. Kita juga
belajar tentang determiners a, an, and the, also these, that, and those. Kita belajar determiner an, the, these, the, that, and those. Yeah. You use this if the object is near. Kita menggunakan this jika objeknya dekat. You use that if the object is far. Gunakan that jika objeknya jauh. And use this, dan gunakan this yang ini if the object is near and plural. Jika bendanya jamak dan dekat. You use those, gunakan those jika bendanya if the object is plural and far. Bendanya jamak dan jauh. Okay, now for today, cukup untuk hari ini. I hope you will master the material. Berharap kamu bisa memahami materinya. And see you next time. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.